Salam, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mau belajar tentang agama Kristen. Namun sebelumnya kita mau berdoa ya. Doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini kami mau memulai pembelajaran agama Kristen dan budi pekerti. Tuhan, Kau berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya dengan kuasa-Mu, dan juga berkati anak-anak-Mu, kiranya Kau berikan hikmat, mereka bisa dapat mengerti setiap materi yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pembelajaran ini ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya adik-adik, lupa tadi ya, ini saya perkenalkan dahulu ya, nama Bapak yaitu Pak David. Nah, hari ini kita mau belajar tentang indahnya mengampuni. Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi dulu. Oke. Judul lagunya yaitu Dihapuskan Dosaku. Yuk kita nyanyi. Bentar ya. Yuk. Dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Yesus, oh darah Tuhanku, sumber penebusku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Sekali lagi, pengampunan dosaku. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber penebusku, sucikan hidupku oleh darah Yesus. Nah, terima kasih. Oke, jadi kita akan masuk pembelajaran kita. Nah, tujuan bahan kita dari tadi kan Bapak udah bilang temanya indahnya mengampuni. Ini terambil dalam Alkitab, dalam Kejadian pasal yang ke-45 ayat 1 sampai 14. Juga Matius pasal yang ke-6 ayat 14 sampai 15. Dan yang terakhir Matius pasal 18 ayat 22 sampai 35. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan menggunakan metode PowerPoint ini, juga example no example, peserta didik dapat mengimani pengampunan dan penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus melalui lagu yang sudah kita nyanyikan tadi, dan juga peserta didik dapat menceritakan pengalaman mengampuni dan diampuni. Nah, sekarang kita akan masuk dalam materinya. Kita mau belajar tentang satu tokoh yang luar biasa. Kita akan belajar, ada seorang tokoh yang bisa kita teladani bagaimana
dia mengajak kita untuk mengampuni. Nah, tokoh ini namanya Nelson Mandela. Tahu nggak adik-adik seorang Nelson Mandela? Tahu? Nah, pasti belum tahu ya. Nah, Nelson Mandela adalah seorang pejuang hak asasi manusia. Ia adalah seorang tokoh pejuang Afrika Selatan yang memperjuangkan keadilan bagi kaum kulit hitam di Afrika Selatan yang ditindas dan diperlakukan secara tidak adil. Itu yang pertama. Yang kedua, Nelson Mandela adalah narapidana. Demi memperjuangkan nasib kaumnya di Afrika Selatan, ia dipenjara lebih dari 20 tahun. Wah, lama sekali ya. Yang ketiga, dia juga menjadi presiden. Nah, ini setelah Nelson Mandela dibebaskan dan memenangkan pemilihan umum di Afrika Selatan sehingga terpilih sebagai presiden, orang pertama yang diundang untuk makan malam bersamanya adalah kepala penjara. Jadi pas Nelson Mandela menjadi narapidana di penjara tadi, ada satu kepala penjara. Nah, kepala penjara ini sangat jahat sekali sama Nelson Mandela. Dia selalu Nelson Mandela mencabuk, memukul. Nah, tapi apa yang dilakukan Nelson Mandela setelah dia menjadi presiden? Nah, dia akhirnya mengadakan perjamuan makan. Nah, di situ orang yang pertama diundangnya siapa? Orang yang pertama diundang adalah kepala penjara itu sendiri. Heran kenapa? Karena padahal kan kepala penjara itu kan jahat kepada Nelson. Nah, padahal pada masa hukumannya kepala penjara itu banyak merugikan dirinya. Ketika para wartawan mengajukan pertanyaan kepada Bapak Nelson ini, mengapa Anda memberi prioritas pada kepala penjara yang sering menyakiti Anda? Nah, ini jawabnya Pak Nelson. Jawabnya Pak Nelson begini: kamu harus terlebih dahulu mengampuni seorang yang berada di dekatmu dan mengampuni semua orang yang melakukan kejahatan kepadamu. Nah, jadi mengampuni berarti membebaskan dirimu dari kebencian dan membiarkan perasaan damai menguasai hatimu. Nah, ini. Nah, kita belajar arti mengampuni. Mengampuni artinya kita memaafkan seorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Pada kenyataannya cukup sulit untuk melakukannya. Mengapa? Karena setiap orang yang memiliki sifat egois atau kelakuan yang cenderung menempatkan dirinya sebagai orang yang paling benar, sedangkan orang lain selalu menjadi pihak yang salah. Mengapa demikian? Karena kita selalu tergoda untuk hanya melihat ke dalam diri kita saja. Terus kita berpikir dari sudut diri sendiri dan lupa untuk berpikir dari orang lain. Nah, itu yang salah dari kita. Banyak orang mengira juga mengampuni itu berarti melupakan masalah. Nah, kalau kita disakiti orang terus kita mau mengampuni, ya lupakan aja masalah. Nah, itu salah anak-anak. Terus merelakan kesalahan orang lain, membebaskan diri dari kebencian, dendam dan marah. Sebenarnya mengampuni itu, nah ini ya, perhatikan anak-anak, mengampuni itu adalah perbuatan yang terutama kita lakukan
untuk diri kita sendiri tanpa melupakan orang yang menyakiti kita. Dengan mengampuni, kita akan melepaskan diri kita dari amarah, dendam, bukan melepaskan orang lain dari pikiran kita. Nah, itu ya, ingat-ingat, mengampuni yaitu kita melepaskan diri kita dari amarah dan dendam pada orang lain. Nah, sini ada juga mengampuni itu dapat berarti seperti berikut. Ada dua. Yang pertama itu bebas dan membebaskan diri dari beban kebencian dan menggantikannya dengan damai sejahtera. Coba kamu ambil air putih. Ini contohnya ya, kamu ambil air putih dan tuangkan kopi kental atau teh sedikit demi sedikit. Lama-kelamaan air putih akan menjadi kuning untuk teh, untuk yang tadi, dan hitam untuk kopi. Nah, seperti itulah hatimu diubah dari putih menjadi hitam. Kamu tidak ingin hatimu pekat seperti kopi, itu bukan. Yang kedua, ini tidak berarti kita bersedia terluka untuk kedua kalinya. Ini mengampuni artinya ya, kita tahu tadi dalam Kejadian pasal yang ke-45 ayat 1 sampai 14 itu menceritakan tentang Yusuf. Nah, ini Yusuf itu memastikan bahwa saudara-saudaranya telah berbuah dan dia tidak akan menjadi korban untuk kedua kalinya. Jadi kamu dapat mengampuni tetapi tidak menyerahkan dirimu untuk menjadi korban kemarahan atau tindakan negatif lainnya. Nah, itu ya, hati-hati mengampuni. Nah, sebelum menutup ini ada tugas dari Bapak. Jadi tugasnya yaitu anak-anak menuliskan atau tuliskan nanti di rumah, nanti kumpulkan dalam pertemuan ke depan ya. Tuliskan cerita tentang mengampuni kalian ya, dan diampuni. Kalian pernah mengampuni atau diampuni? Itu ya, nanti ditulis dalam bukunya, ditulis. Terus kemudian nanti di pertemuan selanjutnya kalian mempresentasikan ke depan satu-satu ya di kelas. Ya, terima kasih. Itu tugasnya, ingat ya, menuliskan cerita kalian tentang kalian mengampuni dan diampuni. Nah, untuk menutup ini, Bapak akan simpulkan pembelajaran kita hari ini. Pembelajarannya yaitu bahwa Allah telah lebih dahulu mengampuni kita. Dia mengirim Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Cara kita menjawab yang bersalah kepada kita ataupun rela meminta pengampunan pada seseorang yang kita rugikan dan sakiti. Banyak orang masih merasa sulit untuk mengampuni orang lain maupun memiliki pengampunan atas kesalahannya, karena mereka selalu berpikir kalau dirinya itu benar. Memang jika kita mengandalkan kemampuan diri sendiri, sulit untuk mengampuni orang lain begitu saja. Tetapi orang beriman, sebagai orang beriman, anak-anak, kita harus dapat mengandalkan karunia Roh Kudus untuk membantu menggerakkan hati kita dalam mengampuni orang lain. Nah, terima kasih. Baik, sebelumnya lagi kita baca Alkitab kita ya. Dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 14-15. Ini baca ya, perhatian anak-anak. Karena Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang,
Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, di firman Tuhan di dalam Alkitab juga udah mengajarkan kita untuk mengampuni. Nah, mari kita tutup pembelajaran kita untuk ini. Hari ini kita belajar tentang indahnya mengampuni, dan minggu depan kita akan belajar bagaimana cara kita untuk mengampuni. Oke, mari kita berdoa, anak-anak. Berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sangat baik. Engkau menyertai pembelajaran kami hari ini tentang indahnya mengampuni, karena Engkau telah dulu mengampuni kami, dan Engkau juga mengajarkan kami untuk mengampuni sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak, pertemuan ini sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.